kita tuh bukan tim yang ditakuti. Kita harus terima itu. Oke, selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Seperti biasa, kita ngobrol bola dari sisi supporter tentunya. Namun tidak lupa, selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Sebenarnya saya males mau bikin video ini karena sudah banyak yang membahas dan saya juga masa bodoh, nggak ambil pusing. Namun nggak tahu kenapa ketika saya membaca sosmed, banyak komentar-komentar masih aja banyak yang nyinyir, banyak yang nggak suka, banyak yang bla 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 dan macam-macam. Apalagi kalau bukan masalah timnas di Piala Asia kemarin, di mana timnas lolos dengan posisi 3 terbaik. Masih banyak yang mencibir kalau Indonesia lolos karena dibantu tim lain, lolos karena peringkatnya di peringkat 3 terbaik, lolos tapi dengan 2 kekalahan dan hanya 1 kemenangan, itu pun hanya lewat gol penalti dan lawannya juga Vietnam yang kelasnya ASEAN. Sekali lagi saya sebenarnya sudah nggak ambil pusing dari kelolosan ini dan saya sangat gembira dengan kelolosan ini karena Indonesia itu bukan tim yang hebat, bukan tim yang kuat, yang dengan tradisi sepak bola yang kuat di mana selalu menang, selalu juara. Enggak, kita tuh bukan siapa-siapa. Dari dulu sampai sekarang kita tuh masih stuck di situ saja, masih dalam tahap pengembangan kalau sekarang ya. Kalau boleh dibilang, kalau dibilang stuck nanti gimana kesannya. Jadi kita masih dalam pengembangan dan itu pengembangannya lama sekali dari dulu sampai sekarang. Dari saya mengikuti timnas, dari saya SMP masih gitu-gitu terus, cara mainnya masih gitu-gitu terus. Jadi kita tuh bukan tim yang perlu ditakuti oleh tim lain, apalagi tim-tim sekelas Asia. Kita tuh bukan tim yang ditakuti. Kita harus terima itu, mau nggak mau kita harus terima itu kalau kita bukan tim hebat seperti badminton lah. Kalau di cabang olahraga lain kita bukan tim hebat. Jadi kelolosan ini kita bisa lolos ke babak 16 besar, entah apapun caranya, ya itu hasil yang terbaik buat kita, patut kita syukuri. Ya siapa tahu kalau kita mensyukuri nikmat ini kan, mensyukuri kelolosan ini kan, siapa tahu besok kenikmatannya ditambah lagi, besok bisa lolos tapi peringkat 2, suatu saat mungkin bisa lolos lagi dengan peringkat 1 kan. Suatu saat lagi mungkin lolos 8 besar. Ya kita memang bertahap. Sekali lagi kita itu bukan tim apa-apa. Kita cuma tim semenjana dengan pemain-pemain, walaupun pemainnya berkarir di luar negeri, di Eropa, tapi kan mereka juga bukan pemain-pemain yang elit, bukan pemain jajaran elit. Kita akui itu, kita merendah, dan ya hal semacam itu kan sebuah prestasi yang bagus menurut saya. Kita nggak bisa mengukur prestasi kita dengan piala, harus juara, harus mainnya bagus, harus gini, harus gitu kan, kita nggak bisa. Kita harus lihat siapa diri kita sendiri. Ya ibarat kata lah, ibaratnya gini, kalau mengambil contoh saya pribadi, di kehidupan saya pribadi seperti apa, saya cuma rakyat jelata dengan pekerjaan yang pendapatannya juga pas-pasan. Namun suatu saat bisa mungkin mengumpulkan usaha, bisa membeli motor second, motor Supra gredek gitu kan, Supra geter, walaupun second, walaupun Supranya udah butut, motornya udah butut, dan itu merupakan prestasi buat saya. Karena apa? Karena saya melihat diri saya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Jadi kalau saya bisa membeli motor butut itu pun second, itu merupakan sebuah prestasi buat saya. Beda halnya dengan pengusaha-pengusaha besar. Mungkin prestasi bagi mereka adalah bisa membeli mobil mewah, rumah mewah, dan macam-macam. Begitu juga dengan timnas. Kita itu bukan apa-apa. Sekali lagi kita ya seperti inilah liganya kayak gini. Pengurusnya ya masih dalam tahap pengembangan, masih dalam perbaikan, masih banyak yang harus dibenahi, pembinaan dan macam-macam. Industrinya dan lain sebagainya masih seperti ini. Jadi kalau bisa lolos 16 besar itu sebuah hal yang
istimewa menurut saya, patut disyukuri. Beda dengan misalnya tim Argentina atau Prancis, Inggris, mereka mungkin targetnya udah juara, prestasi bagi mereka ukurannya juara. Jadi kalau lolos hanya 16 besar atau 8 besar mungkin bisa dianggap gagal bagi mereka. Namun tidak dengan kita. Sekali lagi, kita melihat sebuah prestasi buat diri kita itu lihat dari background kita sendiri seperti apa. Sementara jangan menuntut dulu yang macam-macam, menuntut lolos dengan banyak gol, bermain mengalahkan Jepang, Korea, Arab dan macam-macam, juara dan lain sebagainya. Jangan menuntut yang semacam itu karena kita belum punya kemampuan di situ. Lagian kelolosan ini kan bukan karena kita dibantu oleh tim lain atau dibantu oleh pertandingan lain. Kelolosan ini ya kalau mau fair-fairan ngomong dibantu ya dibantu panitia. Kenapa panitia membuat sistem semacam ini? Ada 3 terbaik yang bisa lolos. Kalau Anda nggak suka dengan kelolosan dengan cara 3 terbaik ya usulkan aja ke panitia. Besok jangan mengadakan event dengan itu syarat yang 3 terbaik, bikin aja yang seperti biasanya, yang bisa lolos hanya dua tim per grup kan. Emang ada peraturannya, jadi kita nggak melanggar peraturan, kita nggak mendapat hadiah dari mana-mana. Emang dari awal sudah peraturannya seperti itu, jadi sah kita lolos. Seperti dulu ketika kita SMA, kita sekolah mendaftar SMA, itu kan kalau zaman dulu dilihat dari nilainya kan, kalau nilai tinggi bisa langsung masuk, kalau nilai pas-pasan tetap bisa masuk, kalau nilai yang rendah masuk di grup cadangan. Grup cadangan maksudnya kalau ada yang sudah masuk, sudah nilainya sudah tinggi dan mereka mengundurkan diri, kita baru bisa masuk atau diterima di sekolah tersebut. Kalau ada yang diterima dengan jalur cadangan, jalur grup cadangan ini karena ada pendaftar lain yang mengundurkan diri, ya sah-sah aja, patut disyukuri itu karena ada yang mengundurkan diri. Ya semacam itulah, kita bisa lolos emang karena peraturannya seperti itu dan sah. Jadi nggak perlu kita mencibir yang macam-macam. Udahlah, kita syukuri aja apa yang kita dapat dan kita doakan semoga di event selanjutnya kita bisa masuk lagi dan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari kemarin. Dan saatnya kita fokus pada event lain yang akan dihadapi timnas, di mana kita sudah mulai ada persiapan timnas U23 yang akan menjalani event di bulan April kalau nggak salah. Dan kita juga punya target, yaitu target 8 besar kalau nggak salah ya dari SDY. Kita doakan aja semoga target tersebut bisa tercapai walaupun ada PR, yaitu event ini tidak ada dalam kalender FIFA, sehingga kemungkinan atau ada kemungkinan bahwa pemain-pemain yang berkarir di luar negeri tidak diizinkan mengikuti event tersebut. Artinya kita hanya mengandalkan pemain yang ada di liga lokal kita. Ya walaupun tentunya saya percaya PSSI tetap akan melobi klub-klub di mana pemain-pemain kita bermain agar mereka bisa melepas pemainnya. Namun kan ya kita nggak bisa 100% mengandalkan lobby tersebut, karena seandainya klub yang lagi di lobby tersebut sedang dalam kejar-kejaran poin di liganya, kan ya berat juga mereka melepas pemain, apalagi kalau ada pemain yang benar-benar diandalkan kan. Jadi ya kita nggak usah terlalu berharap semua pemain andalan bisa datang, bisa mengikuti Piala Asia U23. Namun tentunya kita tetap harus mendukung dan mendoakan agar timnas U23 yang akan tampil di bulan April bisa tampil maksimal dan mendapatkan hasil terbaik. Syukur-syukur bisa mencapai target atau bahkan melebihi. Kita jangan sampai mengganggu persiapan dari pelatih, dari pengurus, dari pemain dengan komentar-komentar atau menggoreng sesuatu sehingga suasana jadi tidak kondusif, sehingga mereka jadi tidak konsentrasi. Kita jangan mengganggu karena kita tentunya ingin mereka bisa bekerja maksimal dan berprestasi. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.